Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Maulana dari kelas 3D D4 Teknologi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan LKM modul tentang Cell and Tube Heat Exchanger atau STHE. Berikut adalah prosedur dari LKM modul STHE. Yang pertama yaitu tujuan praktikum, yaitu mengetahui pengaruh perubahan flow rate dari fluida panas dan dingin terhadap delta hot, delta T cold, QA dan QE, dan efisiensi overall. Yang kedua yaitu menentukan koefisien perpindahan panas overall pada STHE dengan menggunakan perhitungan delta T1. Berikut adalah langkah-langkah kerja sesuai dengan urutan yang benar, yaitu yang pertama, nyalakan PC lalu hubungkan USB port pada HT30XC ke USB port pada PC. Selanjutnya tekan tombol switch on hingga lampu on menyala. Buka software HT33 Cell dan Tube Heat Exchanger. Yang keempat, pilih counter current operation. Yang kelima, buka mimic diagram pada layar. Yang keenam, pastikan FD OK sebelum menjalankan software. Yang ketujuh, klik power on lalu lampu hijau run pada alat STHE akan menyala. Yang kedelapan, buka valve air dingin berlawanan arah dengan arah jarum jam. Yang kesembilan, atur cold water flow pada 100% dan tunggu sampai flow rate terbaca konstan. Yang kesepuluh, cek level hot water vessel, pastikan di atas tanda batas. Yang kesebelas, klik flow untuk mengatur flow rate dari fluida panas. Yang ke-12, masukkan set point 10 liter per menit dan pilih operasi manual dengan manual output sesuai variabel pump speed yang ditentukan. Yang ke-13 yaitu atur cold water flow sesuai dengan variabel yang diberikan. Yang ke-14, klik heater untuk mengatur suhu set point. Yang ke-15, atur suhu set point sesuai variabel yang telah ditentukan dan pilih operasi secara otomatis. Yang ke-16, klik go saat suhu T1 sesuai dengan suhu set point. Yang ke-17 yaitu klik configure the data sampling untuk mengatur waktu pengambilan sampling. Yang ke-18, klik view table untuk menampilkan tabel data pengamatan sampel. Yang ke-19, klik stop untuk menghentikan data pengamatan. Yang ke-20, simpan file data pengamatan sesuai dengan pemilih tipe file Excel. Yang ke-21, klik power on untuk mematikan software. Yang ke-22, klik heater off dan untuk mematikan heater. Yang terakhir, klik flow manual set manual output ke angka 0 untuk mematikan pompa pada hot water. Selanjutnya kita beralih kepada simulasi pengambilan data. Di sini telah disediakan input parameter fluida panas, di mana kita mengisikan sesuai soal di atas, yaitu mode operation kita isi manual, set pointnya 10 dan manual outputnya 45%. Di mana setelah kita mengisi, kita akan mendapatkan data pengamatan berupa T1, T2, T3 dan T4. Hot water pump setting, hot water flow rate hot, cold water valve setting, cold water flow rate F cold, specific heat hot fluid CPH, specific heat cold fluid CPC, densitas hot fluid, cold hot mass flow rate dan cold mass flow rate. Selanjutnya kita mencari delta hot berupa dengan suhu derajat Celcius, di mana kita memasukkan T1 min T2. Selanjutnya kita drag ke bawah hingga menemukan enggak sama. Oh ya, sebelumnya di sini kita merata-rata dari atas ke bawah sehingga kita temukan average-nya, rata-ratanya sekian. Selanjutnya kita mencari delta cold, di mana delta cold yaitu T4 dikurangi T3 dan kita drag seperti sebelumnya. Selanjutnya kita mencari QE, di mana QE
yaitu dengan rumus flow rate atau 0,1 kali 4,2 kali Q72 nya yaitu delta hot plus ini karena di sini yang kita minta wattnya yaitu dengan suhu dengan derajat Kelvin, jadi kita tambahkan 273,15. Selanjutnya yaitu kali 1000, dimana dari wattnya yaitu 1000. Sama QE juga seperti sebelumnya, yaitu kita kalikan cold mass flow rate nya, terus specific heat cold fluid CPC, terus kali delta cold plus 27315 kali 1000. Selanjutnya kita mencari overall efisiensinya dengan rumus yaitu QA per QE dikali 100. Terus kita drag ke bawah sehingga kita temukan data berikut. Selanjutnya delta T1 yaitu dengan T2 min T3. Selanjutnya delta T2 yaitu temperatur atau T1 dikurangi dengan T4. Selanjutnya kita drag ke bawah. Berikut adalah ln delta T2 per delta T1, di mana ln sama dengan delta T2 per delta T1. Kita drag ke bawah sama seperti sebelumnya. Selanjutnya yaitu delta LMTD, yaitu dengan rumus delta T2 minus delta T1 per ln delta T2 per delta T1. Terus kita drag ke bawah juga seperti sebelumnya. Selanjutnya overallnya yaitu dengan rumus S72 itu yaitu QE per A ini, terus Y72 nya yaitu delta T LMTD. Selanjutnya kita beralih ke pengolahan data, di mana di sini kita temukan tools dari alatnya, terus F hot constant, F cold constant. Di sini kita mendapatkan data sebagai berikut, berupa F hot, F cold, T1, T2, T3 sama kayak sebelumnya. Namun hot water pump settingnya kita sesuaikan dengan yang di F hotnya 45 ini konstan dan seterusnya tidak konstan, jadi kita ikutkan 45 dan ini sama. Selanjutnya yaitu mencari pengolahan data di sini. Pengolahan datanya menggunakan rumus yang sama seperti tadi yang sebelumnya di pengambilan simulasi datanya, dengan rumus yang sama juga. Kayak seperti F delta hot, delta cold, QE, QA, overall efficiency delta T1, delta T2 dan delta T2 per delta T1. Terus delta TLMTD nya juga overallnya. Langsung saja kita ke pembahasan, di mana kita mendapatkan beberapa grafik di sini yang kita ambil datanya melalui pengolahan data. Yaitu yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu pengaruh perubahan flow rate terhadap nilai delta hot dan delta cold, yaitu berdasarkan grafik di samping. Perubahan flow rate fluida dingin, delta hot dan delta T cold naik pada perubahan flow rate fluida panas. Cold juga naik, tersebut disebabkan semakin besar flow rate fluida panas dan dingin yang masuk ke STHE, maka energi yang dilepas juga semakin besar sehingga meningkatkan delta HT dan delta hot coldnya. Yang kedua yaitu pengaruh perubahan flow rate fluida dingin terhadap nilai QE dan QA. Berdasarkan grafik
Nilai Ki-E yang dihasilkan lebih besar dari nilai Ki-A. Hal ini dikarenakan fluida panas lebih besar, maka panas yang dikeluarkan akan semakin besar dan nilai Ki-E jadi semakin kecil dikarenakan fluid dinginnya kecil sehingga panas yang diterima semakin kecil. Tetapi ketika fluid hot konstan, nilai fluida dingin meningkat sehingga perpindahan panas pada fluida panas ke fluida dingin semakin besar. Yang ketiga, pengaruh perubahan fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai efisien overall, di mana berdasarkan grafik yang didapat semakin besar fluida panas, efisien akan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan dalam penentuan efisien atau setidaknya suatu proses berbanding lurus dengan besar heat power yang diterima air. Namun saat fluida dingin besar, efisien overall akan semakin kecil. Hal tersebut dikarenakan fluida dingin akan semakin bertambah banyak dan akan menyebabkan semakin dikit power yang diserap. Selanjutnya yang keempat yaitu pengaruh fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai delta T LMTD-nya. Itu berdasarkan grafik di samping. Makin besar fluida dingin, maka delta T LMTD akan semakin besar. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya fluida dingin, maka tidak berpengaruh lamanya pada waktu kontak perpindahan panas meningkat. Ketika fluida panas semakin membesar, maka perpindahan panas dan waktu kontak akan sedikit berpengaruh sehingga delta T LMTD-nya mengalami pengurangan. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu pengaruh perubahan fluida panas dan dingin terhadap nilai U. Berdasarkan grafik, semakin besar laju alir air dengan dingin, maka nilai U akan semakin besar. Sedangkan semakin besar laju alir air panas, maka nilai akan semakin turun. Berikut adalah grafiknya yang kita dapatkan dari pengolahan data di samping. Ada yang pertama yaitu grafik flow rate delta T, terus flow rate versus Q, terus flow rate versus efisiensi, flow rate versus delta T LMTD, yang terakhir flow rate versus U. Sekian, mungkin banyak salah yang kami sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.